Rencana Ahjin untuk mendekati Ingang seolah mendapat restu semesta saat takdir mempertemukan mereka dalam satu adegan syuting sebagai sepasang kekasih. Namun rencana itu menemui hambatan. Ingang rupanya telah mengetahui bahwa insiden pemutaran video Lena pada perayaan hari jadi agensi merupakan perbuatan Ahjin, dan hal itu membuat Ingang menjaga jarak darinya. 늘 응원할게요, 아진 씨. Tak hanya itu, ketika si polisi korup meminta bertemu dengan Ahjin di sebuah klub malam, tanpa diduga Ingang yang saat itu berada di sana melihat Ahjin masuk ke ruangan VIP yang penuh dengan orang-orang mesum. Dia pun semakin jijik terhadap Ahjin yang saat itu tidak bisa meluruskan kesalahpahaman Ingang. 설마 했는데 백아진 씨 VIP 룸 드나드는 이름에 백아진 씨 부른 사람이 누군지. Sejenak kita tinggalkan Ahjin dan kita cari tahu keberadaan Jae-oh. Rupanya ia kini bekerja di tempat temannya, yaitu rekan satu lapasnya dulu. Tugas pertama Jae-oh adalah mencari informasi dari si polisi korup, karena selama ini Jae-oh mendekam di penjara dan tidak pernah menonton berita. Ia tidak tahu bahwa polisi itu adalah musuh Ahjin, bahkan dia juga tidak mengetahui kalau Ahjin pernah terlibat kasus pembunuhan. 경찰이야. 경찰을 어떻게 털란? Untuk melancarkan aksinya, Jae-oh sudah menyiapkan ponsel yang sama dengan si polisi. Setelah berhasil menukarkan ponselnya, ia segera menginstal penyadap sebelum akhirnya polisi itu kembali untuk menukarkan ponselnya. 받겠죠. 예. Barulah saat mendengar percakapannya dengan seorang wartawan, Jae-oh mengetahui kalau si polisi berencana menjatuhkan Ahjin, sehingga ia langsung menghubungi Junso untuk menanyakan tentang apa yang terjadi. 내 목소리 까먹었냐? 나 김재호, 우정동 옥탑방 살인 사건? 백아진. Di sana, Junso menceritakan tentang kasus Ahjin dan semua yang terjadi ketika Jae-oh berada di dalam jeruji besi. Kemudian Junso membawa Jae-oh ke rumahnya untuk bertemu dengan Ahjin. 사람 놀래키고 있어. Jae-oh terlihat bahagia sekali bisa bertemu dengan pujaan hatinya. Tak pernah ada rasa cemburu terhadap Jae-oh yang sama-sama menyukai Ahjin. Junso hanya bisa bersyukur melihat Ahjin bisa tertawa lepas ketika bersama Jae-oh. Saat Ahjin pulang, Jae-oh sempat memberinya ponsel sekali pakai supaya Ahjin bisa menghubunginya jika memerlukan bantuan. Singkat cerita, Jae-oh dan Junso mulai menjalankan rencana mereka untuk membuat Ingang jatuh cinta kepada Ahjin. Dimulai dari menggali semua informasi yang berkaitan dengan Ingang dan mencuri buku harian si nenek, di mana Ahjin hanya perlu mendekati neneknya yang merupakan satu-satunya keluarga yang telah merawat Ingang dan adiknya setelah kedua orang tuanya meninggal. 분 다 돌아가셨대. 아버지는 8살 때 할머니 손에서 걷고. Berbekal buku harian milik si nenek, Ahjin mulai datang ke kuil untuk mencuri perhatiannya dan dengan sengaja membelikan Sang-i sebuah rumah di apartemen yang sama dengan si nenek. 아진아, 여기 4층까지 있던데 거긴 내가 돌릴게. Begitu polosnya nenek Ingang baru pertama melihat Ahjin di kuil dan kedua kalinya sekarang ketika membagikan kue beras pindahan rumah Sang-i. Si nenek langsung mengira Ahjin adalah orang baik dan mengundangnya makan saat itu juga. 이렇게 또 보내요. 들어와, 밥 먹을래요? Mendengar Ahjin tiba-tiba berada di rumah neneknya, Ingang langsung tancap gas pergi ke sana dan mengusir Ahjin karena ia curiga kalau Ahjin sengaja mendekati keluarganya dengan niat buruk. 할머니 집에 백아진 씨가 있는지 그 의도가 뭔지. 이렇게까지 화내시는 이유를 잘 모르겠어. Saat itu Ahjin berusaha meluluhkan hati Ingang yang selama ini membencinya dengan mengutarakan isi hatinya supaya Ingang merasa bersalah telah mengusirnya. 내가 잘못했다는 말? 위험해 보여서 도저히 외면할 수가 없다고요. 난 선배 좋아했어.
Kemudian setelah Ahjin pergi, Ingang sempat memarahi neneknya, menyadari bahwa cucu kesayangannya itu terlalu menutup diri dari dunia luar. Sang nenek dengan lembut memintanya untuk mulai membuka hati dan berani bertindak mengikuti kata hatinya sendiri. 마음이 시키는 대로 믿고 가봐. Ahjin yang ternyata telah memantau pergerakan Ingang terlihat senang karena berhasil meluluhkan hatinya. Ia berjanji kepada Junso kalau dirinya hanya akan berpacaran dengan Ingang selama setahun saja. 오늘은 성공이네. 걱정 마, 준서야. Alangkah beruntungnya Ahjin, seolah didukung oleh alam semesta, Ingang tiba-tiba meminta Mari untuk membuat berita dan agensi langsung mengumumkan bahwa kisah asmara Ingang dan Lena telah berakhir. Di tempat lain, Junso dan Jae-oh berhasil membungkam dan mengancam si polisi korup supaya ia tidak lagi mengganggu Ahjin. 진딸, 미국에선 마약했던데? Suatu hari nenek Ingang meminta maaf kepada Ahjin atas perlakuan cucunya yang kasar terhadapnya, sementara Ingang terlihat mulai terpengaruh dengan semua perkataan Ahjin sebelumnya. Ingang terus menatap layar yang menampilkan adegan dirinya bersama Ahjin, seolah tersihir dengan situasi itu. Ia lalu meminta maaf kepada Ahjin dan mengajaknya makan malam, yang tentu saja hal itu membuat Ahjin terlihat senang karena rencananya telah berhasil. 9시에 일정이 끝날 것 같아요. 파빌리온 어때요? Liciknya Ahjin untuk membuat Ingang semakin terpesona olehnya. Ia menugaskan Jae-oh agar membuat Ingang telat datang ke acara makan malam mereka. Jae-oh sengaja menjatuhkan ponsel milik Ingang supaya dia tidak bisa menghubungi Ahjin. 자, 여보세요? 롱스타한테로 연락 주시면. 아니, 나 살면서 연예인들 처음 보는데 보험 처리 해드릴 테니까 핸드폰 좀 빌립시다. 아, 이거 30 menit berlalu dari waktu yang telah dijanjikan, Ingang masih terjebak macet di dalam taksi. Tak mau membuat Ahjin menunggu terlalu lama, ia memutuskan turun dari taksi dan berlari ke restoran tempat mereka akan bertemu. Dan begitu terkejutnya Ingang melihat Ahjin masih menunggunya di depan restoran dalam cuaca yang begitu dingin. Merasa Ahjin benar-benar mencintainya dan bahkan telah memperlakukannya dengan baik, Ingang saat itu juga langsung masuk ke dalam perangkap Ahjin. Ia mulai membuka hatinya untuk Ahjin dan langsung mengkisahnya.